Halo, selamat datang kembali di channel Hofzah 91. Oke, kali ini untuk yang part kedua video pembuatan tas jinjing dari bungkus kopi. Yang pertama kali mau aku sampaikan adalah persiapkan dulu bahan-bahan dan alat yang harus Anda gunakan. Dan ini harus benar-benar ukurannya sesuai, oke? Alat dan bahan sebagai berikut. Kawat 40 cm, satu aja. Gunting, kawat kecil atau lebih pendek, ukuran 15 cm, 4 ya. Resleting ukuran 35 cm. Resleting ukuran 20 cm. Serta benang dan jarum. Oke, ini adalah bagian yang kedua, pembuatan seperti tas kecil. Ini modelnya seperti pada tahap awal, sama seperti membuat pojokan, lalu anyam lagi sesuai dengan motif. Lakukan seperti ini, tapi nanti yang akan terbentuk adalah suatu bentuk dasar sebuah tas kecil untuk ukuran luar. Ya, bisa Anda perhatikan, ini adalah anyamannya sama anyaman sudut seperti ini. Anyam terus sampai membentuk ukuran yang disesuaikan. Ini ukuran lebar 4 ya, dengan 3 di tengah dan setengah di pinggir dan di pinggir. Lalu kita akan susun atau anyam kembali untuk bagian atas. Buat pojokan di sisi atas ya, sehingga terbentuk lebar 3, karena ukuran yang saya pakai di sini adalah ukuran panjang 4 dan lebar 3. Jangan lupa untuk memasukkan sisa-sisa dari ujung lipatan untuk dimasukkan atau ditekuk ke dalam, sehingga nanti akan terbentuk ukuran tas yang sesuai dan rapih. Ya, seperti ini hasilnya kurang lebih. Dan sekarang saatnya kita memasang kawat. Ya, pasang kawat pada pojokan atas seperti ini. Kita luruskan dulu kawatnya, lalu kita masukkan ke dalam sela-sela lipatan yang terbentuk. Kita masukkan dengan hati-hati dan pelan saja, serta jangan lupa teliti untuk melihat lipatannya agar selalu senantiasa rapi dan tidak terbuka. Ya, lakukan seperti ini dari atas atau dari samping dulu. Ya, ditekuk pelan-pelan sedikit saja agar bisa masuk pada lipatan di bagian pojok seperti ini. Lakukan terus sampai kawat
bisa dimasukkan kembali pada sela-sela lipatan berikutnya. Jika ada lipatan yang lepas, bisa dipasang kembali. Mohon bersabar untuk memasang kawat tersebut karena memang caranya seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk menguatkan anyaman sudut yang terbuka agar dia rapih ketika nanti dipasang, dan pada saat penjahitan dia lebih kuat. Lakukan sampai ujung sini ya, semuanya. Ya, ini juga sudah bisa Anda lihat ya, sudah terpasang kawatnya. Lalu kita akan pasang pada tas yang lebih besar. Perhatikan posisinya di bagian tengah harus disesuaikan. Lalu kita masukkan ujung dari kawat, kita kunci di bagian dalam agar si kawat tersebut tidak terlihat dan dia terkunci di dalam. Ditekuk dan dimasukkan ke dalam lipatan yang tersedia di dalam. Ya, sembunyikan seperti ini. Jadi ditekuk lalu disembunyikan. Jadi dia akan kencang dan rapi. Sudah rapi dan kencang, dan kita akan bersiap untuk menjahitnya agar lebih rapih lagi dan nanti di sisi-sisi ini tidak terlihat renggang. Perhatikan untuk posisi menjahitnya. Masukkan dulu dari pojok atas. Benangnya harus kita kunci dulu agar nanti saat proses menjahit benang tidak terlepas. Iya, kita ikat benangnya. Ikat dengan ikatan yang kencang, ikat dengan tali mati ya. Seperti ini. Lalu kita akan jahit. Bisa Anda lihat untuk bagian pojok atas itu terlihat seperti melebar ya. Jadi tidak rapi. Jadi kita masukkan benang ke sela-sela antara sisi kanan dan kiri agar tertutup bagian pojok atas tersebut. Jadi dia akan rapi sama seperti anyaman yang lain. Masukkan ke dalam lalu tarik dan masukkan ke samping seperti ini. Tarik dengan kencang, namun jangan terlalu kencang agar benang tidak putus. Ya, masukkan ke dalam sela-sela seperti ini sehingga jahitannya rapi. Nah, ini adalah ujung benang yang tadi saat penguncian. Kita masukkan dengan gunting seperti ini agar lebih rapi dan tidak terlihat benangnya. Lakukan penjahitan seperti yang saya contohkan tadi dengan teknik memasukkan benang
ke samping, lalu ke bagian atas seperti ini, pelan-pelan dan harus teliti, sehingga ukuran, mohon maaf, maksudnya untuk bagian samping agar merekat sehingga terpasang. Untuk bagian tas kedua ini agar dia lebih rapih dan merekat dengan kencang. Tekniknya hanya menyamping, lalu ke atas, menyamping, ke atas, hanya seperti itu. Lakukan terus hingga selesai, dan jika Anda menemui atau benang Anda habis, Anda berhenti sejenak, lalu menggunting benang tersebut dan menyambungnya dengan benang baru. Lakukan terus penjahitan seperti yang saya contohkan tadi, sampai pada bagian pojok atas nanti di akhir. Lanjutkan terus sampai pojok akhir, dan di situ nanti Anda jangan berhenti dulu jarumnya. Jika benangnya habis, Anda potong saja lalu ikat dan sambung kembali dengan benang baru, karena nanti di situ kita akan lanjut untuk pemasangan resleting ukuran 20 cm, yaitu untuk melengkapi tas bagian kecil ini.
Ya, sudah jadi ini ya, sudah dipasang semua, sudah merekat. Lalu kita bersiap untuk memasang resleting. Ini resleting ukuran 20 cm. Pertama-tama kita akan jahit dulu untuk ukuran, untuk bagian ujung dari resleting. Ini adalah proses menjahitnya, seperti biasa saja kita jahit. Biasa hanya untuk mengencangkan saja bagian ujungnya, sehingga nanti ketika proses menjahit dia tidak akan lepas. Bersiap untuk memasang ya, kita masukkan ke dalam seperti ini ya. Setelah sudah, benangnya kita masukkan ke sela-sela untuk pojok atas. Jadi ini untuk ukuran 20 cm ini seperti ini proses menjahitnya. Untuk resleting ukuran 20 cm atau bagian tas yang kecil, kita masukkan ke samping seperti ini agar bentuk yang terpisah antara sudut yang satu dengan sudut yang lain ini tidak seperti lepas, jadi menyatu. Tekniknya sama menjahitnya, ke atas lalu melebar. Dan untuk bagian resletingnya diperhatikan agar rapi, dijahit ke dalam, jarumnya ditusukkan ke dalam seperti ini, lalu dikeluarkan. Untuk ukuran yang kecil saja lebarnya, dikeluarkan kembali dan masukkan ke samping ya, seperti ini. Jadi ini nanti akan rapi dan benang tidak terlihat. Lalu masukkan lagi ke dalam, lalu keluarkan lagi, lalu dimasukkan ke sela-sela samping, dimasukkan lagi ke dalam, dikeluarkan lagi, dan dimasukkan ke sela-sela samping. Lakukan seperti ini, memutar sampai nanti akan selesai pada pojok akhir dan diikat.
Ini bisa Anda lihat sudah rapih semua. Usahakan untuk bagian pojok-pojok ya, agar kencang dalam mengikatnya, agar rapi dan tidak terlihat benang dan kawatnya. Lalu bersiap untuk memasang tali. Kita siapkan ukuran yang lebih kecil. Ini adalah separuh dari bungkus kopi yang saya pakai tadi. Lalu saya lipat dan saya tekuk seperti ini. Ini ukurannya separuh saja ya. Kita lipat, dan untuk lipatan yang tadi yang kedua itu kita balik dulu. Ya. Lalu tekuk ke atas seperti ini. Usahakan sama motifnya. Ya, seperti ini. Kita tekuk. Lalu kita masukkan ke sisi atas seperti ini. Lalu kita tekuk. Ya. Buat sampai lipatan 15 untuk satu handle atau satu pegangan. Jadi ini ukurannya separuh dari ukuran tas yang tadi saya buat ya. Separuh dari bahan pembuatan tas tadi. Untuk motif Anda bisa disesuaikan dengan selera Anda. Yang penting tekniknya sama. Lakukan ini sampai terbentuk 15 ya, 15 lipatan. Lalu masukkan ujung tas dan kita masukkan kawat dengan ukuran 15 cm yang tadi. Kita tekuk dan kita masukkan ke dalam. Kita kunci ke dalam tas. Kunci dan kita tekuk. Kita tekuk, kita kunci dengan disatukan ujung-ujung kawat tersebut ke dalam. Seperti ini. Kita tekuk dan kita kunci dengan memutarnya. Jika sudah, lakukan sampai selesai dan kita masukkan ujung kawat ke dalam lipatan di dalam. Jadi ujungnya tidak tajam. Ya, kita sembunyikan lagi ujung dari kawat ke dalam lipatan di dalam tas tersebut, sehingga dia tidak tajam. Ya, bisa Anda lihat. Lakukan pula pada ujung tas sisi kiri, yaitu dengan teknik yang sama.
Ya, sudah. Lakukan pada kedua sisi ya, sehingga semua handle terpasang dan kita bersiap untuk memasang resleting yang ukuran 35 cm atau untuk ukuran yang besar. Ini untuk ukuran utama atau bagian utama dari tas tersebut. Sama seperti tadi, kita jahit dulu bagian ujung resleting. Jahit seperti biasa agar tidak lepas ketika nanti proses menjahit. Ya, kita pasang, kita masukkan seperti ini. Ya, bisa Anda lihat ini ada bagian pojok atas yang dia tidak menyatu. Kita akan satukan dengan cara dijahit dengan benang seperti ini. Masukkan ke sela-sela, lalu kita masukkan lagi ke sela-sela berikutnya dan tarik. Seperti ini ya, sehingga dia akan menyatu dan tentunya akan terlihat lebih rapi. Sudah rapih ya, seperti ini. Jika sudah rapi, tidak ada bagian yang terbelah atau terpisah, dan bagian ujungnya sudah kita jahit, kita sekarang akan menjahit resleting agar dia terpasang permanen pada tas tersebut. Masih sama tekniknya, dia hanya memasukkan jarum atau benang tersebut ke samping lalu ke atas, lalu dimasukkan ke dalam resleting. Seperti ini ya caranya ya. Masukkan ke sela-sela, lalu tusukkan ke dalam resleting. Masukkan ke dalam, lalu keluarkan lagi. Buat ukuran lebar yang kecil saja, jangan terlalu lebar. Lalu masukkan lagi ke samping seperti ini. Tusukkan ke dalam, lalu keluarkan lagi dengan lebar yang kecil saja. Ya, keluarkan, lalu masukkan ke samping. Hanya seperti itu tekniknya. Masukkan ke dalam, lalu keluarkan dan masukkan lagi ke samping. Lakukan seperti ini, memutar sampai selesai, dan nanti pada bagian ujung diikat dan digunting.
Untuk bagian pojok berikutnya, sistemnya sama seperti pada pojok awal tadi. Lakukan terus penjahitan seperti ini hingga selesai di ujung dan nanti sisa benang diikat, lalu digunting. Semoga bermanfaat ya ilmu yang saya sampaikan. Selamat mencoba dan terima kasih.